Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rini dan Ibu Kania. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya untuk pertemuan pada hari ini dalam rangka pendampingan individu yang kelima. Ya, baik Bu Rini, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Oke, Ibu Kania, gimana kabarnya? Sehat ya? Semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik Bu Rini dan Bu Kania, bahwa pada pagi hari ini saya berkunjung di SDN Keramat 01 dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendampingan individu yang kelima. Bahwa dalam kegiatan ini Ibu Rini akan melakukan kegiatan coaching ya, yang akan didampingi oleh Ibu Kania. Ya, namun untuk bersingkat waktu, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini supaya berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil nilai yang terbaik, kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bu Rini, untuk mempersingkat waktu, marilah Bu Rini untuk melakukan kegiatan coaching. Kepada Bu Rini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rini Oktaviani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Jakarta Pusat. Saya masih ditemani oleh Ibu Kania Pujianti sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Saya pun ditemani oleh Bapak Rojali sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Assalamualaikum Pak Rojali, Bu Kania. Gimana Pak kabarnya? Bu Kania gimana? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Kania terkait dengan jalannya proses observasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin. Baik. Bagaimana Ibu perasaannya terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung nih Bu? Pada awalnya saya belum terbiasa ya, jadi berasa tegang aja gitu Bu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Asik ya. Bisa diceritakan Bu, gimana nih area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa saja yang sudah Ibu lakukan? Dalam pembelajaran itu ada dua area pengembangan yang saya kembangkan. Yang pertama pada ranah pengetahuan atau kognitif. Di sana anak-anak dilatih untuk mengetahui proses fotosintesis, kemudian urutan-urutannya dari awal proses fotosintesis sampai menghasilkan makanan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ranah psikomotor atau keterampilan. Itu siswa diajak untuk bekerja sama di dalam kelompok, saling menunjang satu sama lain, gitu. Saling memberikan pendapat, menghargai pendapat, seperti itu. Kemudian tahapan atau langkah-langkah yang Ibu lakukan seperti apa Bu? Langkah-langkah dalam sebelum pembelajaran. Iya. Nah, sebelum pembelajaran saya tentunya membuat RPP dulu ya, modul, kemudian ada juga LKPD-nya seperti itu. Baik, jadi Ibu ranah area pengembangannya itu ada dua ya Bu, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Sedangkan tahapannya tadi Ibu bilang membuat perangkat pembelajaran dan juga membuat LKPD. Baik Ibu, selanjutnya menurut Ibu nih sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya sih udah berjalan dengan baik ya, cuma mungkin ada beberapa kekurangan aja. Oke, baik. Berarti sudah dilakukan ya Bu dengan baik, tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu, apa sih kekurangannya atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Mungkin kendalanya itu ketika kerja kelompok, ada siswa, di setiap kelompok itu kan macam-macam ya, kalau ada anak yang kemampuannya tinggi, sedang, dan kurang. Nah, mungkin kendalanya itu di siswa yang kurang itu, jadi kurang berpartisipasi aktif dalam kelompoknya seperti itu Bu Rini. Jadi nggak dia terlalu pasif gitu.
Berarti jadi tadi ada beberapa anak yang masih pasif tadi ya, yang tidak teraktif di kelompok. Oke, gimana bukannya berarti hal itu kenapa sih bisa terjadi? Hal yang tadi maksudnya yang tadi bukannya bilang kenapa sih ada anak yang masih tidak aktif gitu di kelas? Kenapa ya bisa terjadi? Ya mungkin ya karena pengetahuannya kurang juga, jadi dia tidak bisa ngasih pendapat ke kelompoknya. Seperti itu mungkin Bu Rini. Oke. Karena pengetahuannya. Baik. Nah, untuk rencana ke depan nih. Nah, rencana ke depannya kira-kira apa sih yang akan Ibu lakukan ke depannya? Untuk kedepannya melihat pembelajaran yang telah saya lakukan tadi, insya Allah saya akan melakukan perbaikan-perbaikan di yang masih kurangnya akan saya perbaiki lagi. Baik, oke. Contoh perbaikannya nih Ibu, tadi Ibu bilang akan melakukan perbaikan-perbaikannya. Kayak gimana nih yang akan Ibu lakukan nantinya? Perbaikan seperti apa sih yang akan Ibu lakukan untuk proses pembelajaran ke depannya? Mungkin saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai minatnya. Jadi kan anak-anak beda ya gaya belajarnya. Bisa mungkin dari ada anak yang hanya melihat tidak bisa, hanya mendengar bisa, atau dengan praktek melihat langsung itu bisa. Mungkin nanti akan saya tanya dulu nih anak minatnya dari mananya, apakah dari visualnya, apakah dari auditorinya atau kinestetiknya. Seperti itu mungkin Bu Rini. Oke, mudah-mudahan nanti apa yang tadi Ibu rencanakan bisa terrealisasikan ya Bu ya, dan juga memberikan proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya dibandingkan proses pembelajaran sebelumnya. Saya tunggu ya Bu cerita-cerita Ibu nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan atau rencana Ibu tadi yang Ibu sampaikan? Insya Allah secepatnya Bu, saya laksanakan kembali. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang Ibu harapkan. Nah, baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Rojali sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya proses percakapan pasca observasi atau mungkin jalannya kegiatan observasi kelas. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Rini atas kesempatan waktunya dalam diserahkan kepada kami untuk melakukan umpan balik yang terhadap kegiatan pelaksanaan observasi yang sudah Ibu Rini lakukan. Untuk pelaksanaan observasi Ibu Rini sudah bagus, sudah sesuai dengan alur, pertanyaannya juga sudah sesuai, kemudian Ibu Kania pun juga menjawabnya sungguh-sungguh luar biasa, ya kan, sudah sesuai dengan jawaban pertanyaannya, walaupun tadi masih ada agak-agak ya maklum ya yang kita tanya jawab gitu kan. Pokoknya udah baik semuanya Bu Rini dan Bu Kania, ya sangat luar biasa dan saya ucapkan sukses selalu dan tetap semangat. Seperti itu aja Bu Rini. Terima kasih Bapak. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas umpan baliknya atau tanggapan-tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi ini ya Pak. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi kelas, dan juga pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Rojali, Ibu Kania, terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.